ke greenhouse-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya, dan tentunya dalam acara Mitra Tani. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu kepada para pemirsa, terutama terkait dengan pembudidayaan melon hidroponik. Hari ini kita berada di Donohudan, Ngemplak Boyolali ya. Dan nanti kita akan berkunjung ke Arumi Farm miliknya Mas Andri Kurniawan. Seperti apa kisah selengkapnya dan kiat-kiat dalam membudidayakan melon hidroponik, kita ikuti perjalanan saya dalam acara Mitra Tani. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas Andri bisa sampai juga di Arumi Farm ini. Alhamdulillah. Lokasinya ternyata tidak jauh dari kota ya? Tidak, alhamdulillah dekat perbatasan sama Surakarta. Di samping sana juga dekat pasar ini ya? Iya benar. Dan di kanan kirinya juga masih sangat sejuk ini ya? Iya, karena kita juga nyari untuk kebunnya kan lokasinya biar sesuai dengan kebutuhan tanaman melon. Oh baik, ini luar biasa. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, narasumber kita hari ini yang ada di samping kanan saya, Mas Andri Kurniawan. Beliau merupakan owner dari Arumi Farm yang saat ini fokus pada pembudidayaan melon hidroponik ya. Betul. Nah Mas Andri, cerita-cerita dulu ya sebelum nanti kami lihat ini di dalam kebunnya dan kualitas dari hasil pertanian yang dikembangkan oleh Mas Andri ini. Nah Mas Andri, sebenarnya awal mulai membudidayakan melon hidroponik ini sejak kapan? Awal mula saya belajar di hidroponik itu sekitaran tahun 2021 ya. Jadi setelah ada badai COVID yang menyerang kita itu, ada dari program pemerintah itu semacam kayak apa namanya LPK apa istilahnya? Lembaga pelatihan kerja gitulah. Nah, saya mencoba ikut di situ, alhamdulillah. Di situ pemerintah memfasilitasi untuk belajar di produksi melon hidroponik. Alhamdulillah kok saya feel-nya dapat gitu loh. Feel-nya untuk bertani, oh seperti ini itu hati saya kok karena bertani kan harus dari dalam Mas. Jadi ketika tanaman ini kan makhluk hidup ya. Ketika kita feel-nya sejalan dengan pertanian hidroponik itu, makanya saya langsung geluti di tahun 2021. Iya, baik. Berarti baru mulai suka dengan dunia pertanian 2021 iya, itu? Betul. Sebelum-sebelumnya belum menekuni bidang pertanian? Sebelumnya saya berkecimpung di perkambingan sebenarnya. Iya, saya jual beli kambing. Sebelum itu terkena badai COVID, saya coba alih profesi di kebun hidroponik, khususnya di pertanian melon. Alhamdulillah kok feel-nya saya lebih menyukai ini gitu daripada jual beli kambing. Baik, berarti awalnya dari hewan sekarang ke tanaman gitu ya Mas ya. Lantas di tahun 2021 itu apakah langsung membuat greenhouse atau ya uji coba dulu di rumah Mas? Kalau di tahun 2021 itu kan kita ada LPK selama 3 bulan ya Mas. Kemudian 3 bulan tersebut saya termasuk yang lolos, istilahnya langsung diterima di tempat kerja yang saat ini saya geluti. Dan setelah berkisar antara 3-4 tahun terakhir ini kita coba, karena sudah ada pengalaman saya coba untuk membudidayakan sendiri gitu. Istilahnya buat sampilan selain yang di tempat kerja, alhamdulillah untuk di tempat sendiri juga ada penghasilan tambahan lagi. Baik, berarti setelah ada pelatihan kerja itu Mas Andri dapat pekerjaan ya, kemudian setelah 2-3 tahun dirasa pengalaman cukup, akhirnya masih mengembangkan di rumah gitu ya? Iya betul. Dan dengan melon juga ya? Sama hidroponik di bidang melon. Nah, alasan utamanya apa Mas, kenapa memilih untuk mengembangkan skillnya itu ya, yang awalnya mungkin bahasa orang ikut orang ya, sekarang punya sendiri gitu? Jadi bertambahnya pengalaman kita ya Mas, tambahnya pengalaman kita sudah mulai tahu, oh ternyata pembudidayaan melon itu tidak seribet yang orang-orang pada awamnya. Oh ternyata melon itu kayak ngopeni bayi dan sebagainya. Ternyata enggak. Kita yang penting feel kita bagus, terus kita sudah tahu cara menanam SOP-nya ada jelas. Alhamdulillah
kok saya ada waktu untuk bisa mengembangkan diri di kebunnya sendiri gitu, selain di tempat kerja di sana. Oh, berarti untuk apa ya, mengatur waktu mengelola melon hidroponik ini dengan kerjaan utama itu masih bisa ya? Alhamdulillah masih bisa, Mas. Berarti tidak memerlukan waktu yang panjang juga dan tidak memerlukan mungkin tenaga yang ekstra ya untuk Betul. memelihara. Kalau kita di hidroponik ini semuanya kan kita upayakan untuk semi otomatis ya, Mas. Jadi manusia pada intinya untuk memprogram alat tersebut, kemudian alat tersebut itu bisa berjalan dalam 1 hari. Kita jadi pagi kita setting alatnya, nanti kita sore pulang dari kerja kita cek alat tadi seharian berfungsi nggak sih ya gitu. Oh iya, berarti memang sudah disetting juga semi otomatis ya, dan tentunya bisa memperingan pekerjaannya. Betul. Gitu. Nah, lantas ini Mas, mengapa sejak tahun 2021 tadi hingga sekarang masih menekunya di bidang melon, bukan ke tanaman yang lain gitu? Untuk saat ini karena kita lihat untuk dunia melon, dunia melon ini masih lebar ya peluangnya. Jadi peluang di pasarnya, kemudian tingkat budidayanya yang ya saya sendiri geluti sudah jelas di melonnya ya kan. Jadi saya berpendapat untuk di melon ini di budidayanya itu lebih prospek dari tanaman-tanaman yang lain. Oh, seperti cabai atau padi. Kalau sedang saya hitungkan pendapatannya istilahnya biaya produk sama hasilnya itu lebih besar melon. Jadi saya itu. Baik, berarti mangsa pasar sendiri masih besar ya untuk buah melon? Masih besar. Asalkan kita memproduksinya itu bisa maksimal dari tanaman maksimal itu, pasar yang dibutuhkan itu melon yang memang benar-benar super, dan kita produksinya yang ngejar yang bisa bagaimana tanaman kita itu menghasilkan barang-barang yang super gitu. Oh, oke. Baik, berarti kualitas yang dihasilkan dari greenhouse-nya Mas Andri ini ada kualitas yang super, yang premium gitu. Betul. Baik, ini nanti untuk prosesnya boleh tidak Mas kami melihat dan ya belajarlah sedikit-sedikit saat barangkali saya dan pemirsa nanti bisa mengikuti jejaknya Mas Andri. Boleh. Monggo nanti langsung kita ke kebun. Ya, baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita sudah diberikan izin ya untuk melihat-lihat dan tentunya belajar di kesempatan hari ini untuk berbudidaya melon hidroponik. Jadi tetaplah ikuti kita dalam acara Mitra Tani. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada di tengah-tengah greenhouse dan di tengah-tengah tanaman melon hidroponik ya yang dikembangkan oleh Mas Andri Kurniawan. Dan tentunya pemirsa kita akan belajar bagaimana memulai ya pembudidayaan melon hidroponik ini, dan nanti akan diajari oleh Mas Andri. Nah, Mas Andri, ini yang ada di kanan kiri kita jenis melonnya apa ini, Mas? Alhamdulillah untuk jenis melon ini kita nanam yang jenis sweet honey, Mas. Oh, sweet honey. Varietas sweet honey. Sweet honey. Iya, sweet honey. Sweet honey itu varietas yang dari Thailand. Jadi semua yang kita tanam di sini bibitnya impor. Oh. Iya. Baik, berarti memang sudah memiliki kualitas internasional yang bibitnya. Ya. Dan setiap tanam pasti punya karakter masing-masing itu, Mas. Betul, Pak. Kalau yang seperti ini, yang sweet kalau honey? untuk yang sweet honey ini karakter tanamannya dia itu lebih cenderung daun lebar. Oh iya. Daun lebar, terus kekar gitu dia kan. Nanti ini kan baru masa setelah polinasi, peralihan antara vegetatif ke generatif. Oh iya. Kalau fase sebelum polinasi itu masa vegetatif namanya. Iya. Fase setelah polinasi kita namakan biasanya yang vegetatif, generatif. Oh, generatif iya. Baik, ini bisa dilihat ya pemirsa karakternya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Andri, daunnya lebar-lebar itu ya Mas, dan batangnya lebih kaku gitu. Betul. Dan ada bulu-bulunya juga lebih kaku juga ini. Lebih tajam kalau orang bilang. Lebih tajam. Jadi kalau memilih ini bibit ini ya sweet honey ini juga lebih baik mungkin pakai yang lengan panjang ya Mas ya. Betul, kalau belum terbiasa. Ya, karena mungkin takutnya gatal gitu ya. Kalau Mas Andri dan kita sudah sering jalan-jalan ya pemirsa. Baik Mas Andri.
Mas Andri, kita untuk memulai pembudidayaan melon hidroponik itu yang dipersiapkan terlebih dahulu apa ini? Yang jelas kita siapkan itu sarana dan prasarana untuk tanam. Kalau kita mau berbicara tentang hidroponik, jelas yang dibutuhkan pertama adalah greenhouse. Ya, greenhouse ini yakni naungan untuk tanam kita melon. Tujuannya dibentuk adanya greenhouse ini meminimalisir hama yang dari luar, dan juga air hujan yang turun dari atas itu tidak langsung turun ke bawah. Jadi kita semua di waktu musim penghujan kita terselamatkan oleh air hujan, dan hama-hama yang dari samping kanan kiri dari greenhouse ini juga akan istilahnya terbatas. Dan kemudian baru kita siapkan, kita memilih mau tanam model yang sistem yang apa, kan dari hidroponik itu banyak sistem, Mas. Kalau Mas Andri gunakan yang sementara ini saya menggunakan 2 sistem. Antara sistem NFT yang kita lihat ini, sistem NFT, dan juga sistem tetes yang di belakang sana yang greenhouse 2. Baik, berarti ini Mas, yang kita ke basicnya dulu ya, hidroponik ya. Mungkin para pemirsa juga sudah pada tahu ya, hidroponik itu adalah tanaman yang menggunakan media paling besar itu adalah air gitu. Betul. Nah, yang kadang jadi pertanyaan adalah apakah juga harus menggunakan greenhouse gitu Mas untuk hidroponik itu sendiri, atau tanpa greenhouse pun sebenarnya bisa? Ya, kalau kita bicara hidroponik, karena biaya hidroponik kan tinggi, Mas. Ketika tidak menggunakan greenhouse, spekulasi kita terserang hama dan serang jamur itu terlebih tinggi. Gitu sebenarnya. Jadi kita juga di samping itu, dengan adanya greenhouse itu kita tanam bisa sepanjang tahun. Tidak terpengaruh musim. Tidak terpengaruh musim. Mau musim hujan, musim kemarau, itu kita tidak terpengaruh musim. Baik, berarti memang sebaiknya kalau hidroponik menggunakan greenhouse karena biayanya tinggi tadi gitu ya. Nah, ngomong-ngomong biaya juga tadi kan yang harus dipersiapkan awal untuk membuat kita bicara melon hidroponik ya Mas, sarana dan prasarananya gitu ya. Nah, perhitungannya seperti apa ini? Kebutuhan uangnya lah yang harus kita siapkan. Kalau sebenarnya kalau kita mau belajar hidroponik, itu kan ada beberapa opsi ya Mas. Dalam arti opsi itu kita membangun greenhouse itu ada yang mau semi permanen, ada yang permanen. Kayak di tempat kerja saya kan permanen, dia pakai holo ya, jadi besi rangka semuanya. Kalau di tempat saya kan minimalis saja. kalangan menengah lah seperti saya ini, bisanya dengan bambu ini ya perkiraan di 1 meter itu kan kalau diproyeksikan sekitar 150 per meter Mas. 150? Iya. Oke, baik, berarti dari angka 150 tadi nanti silahkan dikalikan perluasannya berapa, gitu ya. Baik, kita sudah tahu ini sarana dan prasarananya, dan selain greenhouse Mas, apa lagi yang harus disiapkan? Yang jelas setelah greenhouse ini sarana prasarana kita mau ambil tanam sistem yang apa dulu. Kalau kita mau sistem NFT, berarti kita harus menyiapkan tempat untuk menampung airnya. Mau dia pakai sistem kayak punya saya ini, mau dia ada yang pakai pralon, ada yang 3 dim atau 4 dim itu, ada juga yang dia pakai model talang besar gitu Mas. Cuman karena saya untuk menghemat biaya, sementara yang paling ringan saya rasa ini gitu. Pakai talang air hujan ini ya. Yang ukuran berapa ini Mas? 2 dim mungkin? Ini yang kalau ini kelihatannya nggak ada ukurannya, memang ukuran segini Mas. Udah ukuran segini. Talang plastik itu, talang kotak. Tadi juga disampaikan ada harus penampungan airnya gitu. Betul. Kapasitas minimal yang diperlukan apa ini? Kalau standar dari SOP-nya hidroponik itu kita hitung dari pertanaman itu perbandingannya 1:4 biasanya gitu. Jadi satu tanaman itu dia disediakan 4 liter air untuk nutrisinya. Gitu. Jadi kalau tanaman itu ada 100, berarti kita kalikan aja berapa itu. 400 liter berarti? Ya, minimal tandon yang kita punya itu harus ukuran seperti itu. Baik. Berarti itu tadi pemirsa, ada talang ataupun pipa atau lain sebagainya ya untuk mengalirkan air, kemudian greenhouse dan tandon air. Setelah itu ada apa lagi Mas? Yang jelas mesin. Mesin apa ini? Kita pakainya mesin apa itu Mas, yang dicelup, mesin celup itu. Oh, ini mesin pompa untuk mengalirkan mesin pompa untuk mengalirkan air ke ujung-ujung pipa hidroponik kita ini. Kita dibutuhkan mesin celup. Kalau orang bilang mesin air mancur itu Mas. Gitu. Jadi dia mesin itu bekerja 24 jam. Tanpa ada hentinya. Karena NFT itu kan tidak menyisakan air. Dia air yang tipis. Air yang tipis itu.
baik. Berarti perlu pompa juga dan juga listrik ya Mas ya? Betul, Karena kan listrik harus karena 24 jam 24 jam. Kalau listrik wajib. Yang namanya sistem hidroponik secara NFT itu kuncinya nyawanya itu ya di listrik. Intinya karena harus 24 jam dia air harus mengalir terus. Nah, kemudian di sini kan Mas di bawahnya kan tidak tanah langsung ya. Ini ada lambaran yang diberikan oleh Mas Andri. Ini apakah juga kebutuhan wajib untuk persarana dan prasarana juga? Kalau untuk Witmet, ini kan namanya Witmet Mas. Biasa kita itu Witmet. Witmet ini sebenarnya fungsi utama itu untuk mengendalikan gulma saja sebenarnya. Rumput-rumput gitu. Walaupun kita tidak pakai Witmet, itu tidak masalah ketika kita bisa kontrol gulmanya. Oh, yang penting adalah kita bisa kontrol gulmanya. Iya. Tapi kalau penggunaan Wilmed ini bisa menjadi salah satu sarana ya. Yang sekunder lah istilahnya. Ya, ini lebih juga memperlambat pertumbuhan gulma juga. Betul. Bahkan menghambat mungkin bisa ya Mas. Iya, samping itu juga mungkin estetika juga ya Mas. Iya, lebih rapi gitu, bersih lebih bersih gitu. Baik, setelah itu Mas kita sudah punya sarana dan prasarana gitu ya. Lantas kan yang namanya tanaman harus kita lakukan penyemaian gitu ya. Nah, untuk tanaman hidroponik sendiri proses penyemaiannya sendiri seperti apa? Kalau penyemaian di hidroponik itu kita biasanya di ruangan kami ya Mas ya. Cuman untuk di tempat kami sementara belum ada ruangannya. Jadi benih yang kita beli dari impor tadi, ya impor tadi, namanya kita semai dulu, kita peram dulu. Jadi kita peram dalam satu hari satu malam biasanya kita kan 12 jam lah minimal. Itu ketika sudah sprout keluar tunas belum tunas Mas, baru akarnya aja. Jadi pecah biji namanya. Pecah biji terus keluar akar, kemudian kita semai di rock wool. Medianya rock wool. Ada rock wool. Kenapa ini pakai media rock wool Mas? Karena kalau untuk yang di sistem hidroponik NFT ini, dia kan medianya kecil ya Mas. Di ujung pangkal tanaman ini cuma membutuhkan istilahnya tempat untuk si benih tadi berkembang. Oh baik. Tidak harus yang besar sekali. Baik, pemilihan rock wool untuk media semainya tadi nanti juga berguna ketika nanti dimasukkan ke net potnya. Iya, biar lebih tidak kotor. Sebenarnya kokopit juga bisa. Bisa. Pitmos juga Tapi bisa. nanti lebih mudah larut air tidak Mas kalau kokopit? Kalau kokopit kan otomatis dia akan ada beberapa yang larut kan. Nah, itu akhirnya akan menggumpal dan mungkin bisa jadi sumbatan gitu ya. Sumbatan jadi sumber jamur dan sebagainya. Kalau rock wool kan bersih ya Mas. Baik, berarti keuntungan penggunaan rock wool pun itu ya. Nah, proses penyemaian tadi membutuhkan berapa waktu hingga nanti siap dipindahkan ke net pot Mas? Biasanya kalau standarnya orang hidroponik itu hari pertama kita benih yang sudah kita beli tadi kita rendam di air hangat lah, air hangat kuku gitu selama 2-3 jam. Selama 2-3 jam kita, kalau orang bilang itu kalau orang Jawa itu diselaputin pakai kain itu Mas. Tuh kita taruh di kedap cahaya. Mau di kardus, mau di apa. Nah, kita tunggu sampai sekitar 12 jam lah. 12 jam. Jadi kalau pagi ini kita meram. Besok sekitaran jam 10 mungkin sudah bisa kita lihat akar itu sudah sprout apa belum. Kalau akar itu sudah sprout, bijinya itu sudah mulai tumbuh akar sedikit, ya kira-kira 1 cm gitu, baru kita semai di rock wool tadi. Rock wool yang sudah kita basahin air, kita susun di nampan kecil gitu kan, nanti kita bolongin. Nah, di lubang tersebut kita masukkan akar dan bijinya tadi. Ntar 1 hari dia bijinya itu akan naik. Berkecambah. 1 hari saja ya Mas? 1 hari. Lantas setelah itu semua proses selanjutnya? Nah, setelah itu mulai sprout, sudah mulai kita semai, kita hitung 1 HSS, namanya 1 hari setelah semai. HST. Biasanya HST beda. Kalau HST kan kita pindah tanam. Kalau HSS itu hari setelah semai. HSS. Kita di semaian itu biasanya rata-rata 9 hari Mas. Hari ke-9 kita sudah mulai bisa pindah tanam. Oke, baik. Berarti kurang lebih ya menunggu 10 hari ya Mas di proses dari proses pertambahan hingga nanti siap semainya, siap tanam gitu ya. 10 hari. Kemudian setelah 10 hari dipindahkan ke net pot untuk ditanam gitu Mas. Kalau punya saya biasanya langsung saya pindahkan ke net pot. Langsung di sini. Kan ada beberapa teknik ya Mas ya. Ada yang
Ditunggu sampai begitu petani apa? itu yang punya lahan agak besar, dia khusus di persemaian itu, Ya. dia ada kotak besar gitu kayak bak gitu. Jadi umur 2 HSS itu kan akar sudah mulai agak panjang. Itu Iya. baru dipindah ke netpot. Ya. Nah di netpot kita pindahkan masih tetap di ruangan semaian, Iya. cuman dia ada lahannya khusus gitu. Oh, ya. Nanti kita sekalian netpot, sekalian rockwoolnya masukkan ke situ. Iya, iya. Jadi kita nunggu 9 harinya itu Iya. akar sudah Tumbuh. udah tumbuh di kolamnya tadi. Hmm. Jadi media semaian tadi. Cuman kalau saya kan belum punya ya, Iya. jadi diakali lah mas istilahnya. Berarti semainya langsung di netpotnya. Itu langsung semaian langsung di netpot. Dan sistem pengairannya juga langsung mulai pada Sudah saat itu? sudah mulai. Padahal posisi mungkin akarnya masih pendek mas. Apakah juga sudah bisa menyerap nutrisinya? Sudah itu. Jadi umur 2 HSS itu akar sudah keluar dari rockwool biasanya. Oh. Udah keluar dari rockwool, dia udah siap untuk dikasih istilahnya. Kalau saya sih langsung saya kasih nutrisi ya, Iya. mungkin dengan ppm yang paling rendah gitu. Itu nanti selama 9 hari kan akar akan panjang. Ketika akar panjang, nanti memasukkan kalau yang tempat yang apa namanya udah punya bak di semaian tadi, dia tinggal pindah tanam kan, Iya. akarnya sudah di Sudah bawah, panjang, panjang. Tinggal kita masukkan ke media sih. Ya. Perbedaannya hanya proses di awalnya saja ya, maksudnya Iya. fungsinya sama Fungsinya saja. sama. Iya, dan semua punya ya keunggulan dan Masing-masing lah, ya. betul. Dan yang digunakan oleh Mas Andi yaitu setelah 2 hari semai langsung dimasukkan ke netpot gitu Iya, ya. Sehingga langsung saya tanam di sini. sehingga lebih mempraktiskan juga proses penanamannya juga ya. Betul. Waktunya pun juga lebih singkat dan pengontrolannya juga langsung bisa dicek di greenhouse-nya gitu ya Mas ya. Baik, ini kan penggunaan sistem hidroponik yang di area depan ini ya Mas ya. Yaitu menggunakan NFT. Dan yang di belakang pakai tetes gitu Ya, ya. irigasi tetes. Kalau kita bicara soal NFT terlebih dahulu Mas nih. Ya, kelebihannya apa ini Mas sehingga Mas Andri lebih memilih ini NFT? Kalau NFT itu yang pertama media kan kita tidak menyiapkan. Mm-mm. Karena media sudah jelas kita tinggal bersihkan talang-talang ini kemudian langsung kita tanam lagi bisa. Iya. Berbeda dengan tetes kan kita harus menyiapkan media berupa polybag diisi dengan kokopit tadi. Iya. Kokopit masih kita bersihkan beberapa hingga ppm-nya turun. Nah, kalau di NFT kan tidak ada. Iya. Yang kedua, secara hasil saya rasa selama SOP-nya kita benar, saya pikir NFT itu lebih produktif. Oh. Iya. Iya. Karena pola penyiraman kita kan 24 jam ya Mas ya. Iya. Jadi air itu selama kita bisa mengontrol air bersih, higienis, terus steril, pH yang dibutuhkan oleh tanaman itu pas, insya Allah hasil produksinya saya rasa sih lebih bagus. Oh. Pengalaman saya ya itu maksud saya. Baik. Keunggulan dari NFT ya Mas Betul. ya dibandingkan dengan sistem yang lain. Akhirnya sampai saat ini masih dipertahankan ya Betul. NFT-nya. Dan kalau ini Mas, kalau kita bicara soal NFT tadi, Mas Andi juga bilang ada yang penggunaan talang, ada yang penggunaan pipa gitu ya. Betul. Sedangkan Mas Andi sendiri menggunakan talang gitu. Faktor utama memilih talang ini apa Mas? Yang pertama ekonomis. Yang jelas, Ekonomis. ekonomisnya lebih murah ya kan. Yang kedua, untuk talang ini kita pembersihannya mudah. Karena kan kita cukup membuka styrofoam yang ada di atas ini Mas. Kalau kita bersihkan saja. Kalau kita pakai pipa kan pipa bulat itu untuk membersihkan kerak-kerak yang di dalam itu kan agak susah. Iya betul. Ada juga yang model teman-teman yang lain itu juga pakai pipa yang agak besar, dipotong jadi 2, itu juga bisa. Cuman saya lebih suka dengan talang seperti ini karena lebih apa ya? Lebih bagus juga dilihat. Ya. Dan sedangkan ukuran dari talang sendiri pun kan ada beragam ya Mas ya. Iya. Dan kadang kita juga harus ada sambungan gitu. Apakah nanti juga bisa memungkinkan ya air keluar dari situ rembes atau bocor gitu? Ya itu salah satu tantangannya orang memakai sistem NFT itu. Bagaimana caranya kita semua lubang yang ada di talang itu harus kita tutupi. Makanya kita pakai mulsa ya Mas. Ini kan ada mulsa ya. Mulsa ini sebenarnya tujuannya untuk meminimalisir adanya tetesan. Iya. Baik, ini nanti para pemirsa bisa tiru ya penggunaan NFT yang dikembangkan oleh Mas Andri. Penggunaan talang biayanya lebih ekonomis dan yang kedua adanya tambahan mulsa untuk pengurangan adanya efek bocor ataupun rembes dari airnya. Betul. Karena ini tanaman sangat terpengaruh oleh airnya ya Mas ya. Betul, iya. Kalau airnya berkurang otomatis juga nanti bisa mengganggu pertumbuhannya Di sendiri. samping itu kan ketika air keluar dan netes
percuma kan sayang Mas. Kalau netesnya langsung ke tandon kan air tidak terbuang ya. gitu. 100% diproduksi sama tanamannya. Jadi berkurangnya air tandon nutrisi yang ada di tandon kita itu maksimal diserap oleh tanaman ini. Kalau ada yang netes kan seberapa liter per hari dikalikan 60 hari kita produksi, udah berapa liter kita keluar uang secara istilahnya terbuang cuma-cuma gitu loh. Iya. Itu harus rapat. Harus rapat, bener. Iya. Kalau yang tantangannya Mas, yang kalau NFT ini kan tadi air harus benar-benar selalu mengalir gitu ya. Nah, apakah juga tantangan utamanya faktor air itu yang akan membuat ya petani NFT harus benar-benar siap siaga gitu? Betul. Kalau di NFT itu yang faktor tantangan utama itu listrik dulu yang pertama. Listriknya. Listrik itu wajib 24 jam nyala. Ya, kemudian kita harus cek terus yang namanya mesin pompa. Karena itu hal utama, ketika mesin pompa mati walaupun listriknya nyala, tetap aliran tidak akan mengalir kan. Iya. Yang ketiga itu cek pH air. pH Karena air. kita kan tanaman tidak lewat media seperti kokopit ya. Iya. Kadang kan ada yang berpendapat itu media kokopit itu untuk penetralan pH yang terlalu tinggi atau seperti apa. Kita kan langsung kontak tanaman, kontak langsung dengan air. Makanya kita harus benar-benar menyiapkan pH air yang ada di kita produksi ini sesuai dengan pH yang dibutuhkan oleh tanaman melon, kan kisaran antara 6 sampai 6,5 itu yang paling ideal. Oh, iya. Nggak boleh lebih dari 7 ya Mas pH-nya? Sebenarnya bisa, cuman akhirnya nanti ke produksi juga akan ada plus minusnya. Baik, berarti kalau semisal listriknya mati ini ya Mas, apa yang bisa diupayakan gitu? Apakah kalau kita mungkin belum punya cadangan energi yang lain ya selain listrik gitu? Kalau belum ada listrik ya Mas, kalau kayak punya saya ini sementara kan belum ada genset. Ya, kita pakainya manual Mas. Oh, ya manual aja. Disiram manual gitu? Iya, setiap ujung-ujungnya ada keran itu, ujung-ujung pipa itu kita siram secara berkala. Intinya menjaga kelembapan akar ini agar tidak kering dan tidak timbul stres akar kalau kita bilang. Selama dia akarnya masih lembab, halaman tidak layu, nanti nunggu sampai listrik nyala gitu. Tapi ya lebih bagus sih kita saving ini ya Mas, energi dalam artian ada genset atau energi yang lain, listrik yang lain gitu. Harusnya. Baik, itu bisa jadi pertimbangan para pemirsa ya nanti jika ingin mengembangkan hidroponiknya dengan sistem NFT. Baik, kita kembali ke melon tadi Mas. Setelah semai ya, kemudian umur sekitar 10 hari atau HSS tadi, kemudian yang ditanam gitu. Perlakuannya seperti apa? Kalau dari pindah tanam, jadi dari ruang semaian kita pindah tanam ke sini. Biasanya kalau awal-awal itu kita cuman ini Mas, kontrol. Yang jelas setiap hari kita harus kontrol air nutrisi tandon itu setiap hari. Yang kedua, kita harus kontrol yang namanya kira-kira hama yang sudah berkembang itu apa. Kita harus tiap hari itu harus kontrol. Tiap hari harus kontrol. Oh ini udah mulai ada hama ini, nah, kita antisipasi. Tapi sebelum pun ada hama, ya sebaiknya harus ada istilahnya kita bilang preventif. Jadi pencegahan dulu. Sebelum ada kutu kebul atau hama yang ada di melon kan sebenarnya yang paling besar itu hanya kutu kebul sama trip untuk yang inseksinya. Tapi untuk funginya kan ada yang bertepung, ada yang berbulu, ada macam-macam lah. Tapi sebelum itu ada sebaiknya kita preventif. Caranya biasanya kita semprot rollingan selama 5 hari sekali. Jadi kita punya target mau nyemprot hama apa nih. Jadi kita target untuk hari ini kita semprot untuk pakai zat aktif apa, nanti 5 hari ke depan kita ganti ubah zat aktifnya yang berbeda. Jadi di rolling terus. Oh iya. Berarti hingga umur tertentu kita harus tetap mengecek ya Mas ya, supaya tidak terjadi adanya hama yang tumbuh di tanaman. Maksudnya melon itu nama hari-hari yang rawan terhadap insektisida itu kira-kira di antara 1 HST, 1 hari setelah tanam hingga sampai usia 25 itu rentan-rentannya Mas, karena kan itu masih banyak tunas ya. Nah, sementara hama itu yang paling disukai itu hinggap di tunas-tunas tersebut. Ya, itu biasanya bawaan atau memang faktor alamnya Mas? Kan ini sudah ada greenhouse juga itu. Sebenarnya dari bibit juga ada. Jadi tidak 100% bibit yang kita impor itu bebas dari virus di melon. Ada juga ya dia itu pembawa dari bibitnya sendiri, kayak virus Gemini. Itu kan biasanya
emang dari seednya, dari benihnya. Ya. Oh, baik, berarti tetap yang namanya petani itu harus perhatian ya dengan Betul. tanaman ya. Karena ini kan makhluk hidup ya Mas. Nah, nutrisinya tadi Mas, ketika sudah masuk ke HST pertama gitu ya, berapa hitungannya? Kalau saya pakai di 1 HS itu sudah mulai 2 ppm di 1000 ppm. 1000 ppm. Iya, 1000 ppm. Nanti kita usia di sekitar menjelang 12 HST, Iya. saya biasanya saya naikkan di 1200 ppm. Iya, nanti setelah polinasi baru kita sekitar 1500 ppm. Nutrisi full ya. Iya. Jadi air baku kita cek dulu berapa ppm-nya. Iya. Nanti kita mau memasukkan nutrisi itu berapa ppm. Kalau nanti yang kita targetkan masuk itu 1000, sementara air baku kita di 300 ppm. Berarti nanti waktu pengecekan setelah dicampur air dengan nutrisi tadi di 1300. Karena air bakunya sudah 300 sendiri kan. Iya. Baik, berarti juga nutrisinya benar-benar dipas ya Mas, ya, Iya. supaya tidak berlebih ataupun Betul. kekurangan gitu Betul. ya. Nah, di umur berapa Mas tanaman melon ini sudah mulai berbunga dan tadi siap dipolinasikan gitu? Kalau standar tanaman sehat biasanya di cabang ruas 9 itu di usia 19 HST Mas. 19 Sudah ya? mulai itu. Kalau yang di kita kan pembuahan di 9 HST ya Mas. Iya. Di 9 cabang ke-9. Ya. Jadi standar pembuahan kita itu cabang 9 sampai cabang ke 12 biasanya. Biasanya saya usahakan di cabang-cabang itu. Dan itu biasanya di usia 19 sampai usia 23 itu mulai polinasi. Oh, polinasi. Nah, ini kan di dalam ruangan ya Mas ya, di greenhouse ya. Sedangkan unsur untuk membawa benih masuk dari sel jantan ke sel betina itu mungkin tidak ada. Kalau di alam luar kan ada itu ya, serangga ya, angin Betul, gitu ya. iya. Sedangkan yang di greenhouse bagaimana caranya Mas? Kalau di greenhouse itu ada beberapa cara Mas. Mhm. Ya, yang setahu saya ya, yang Ya. sudah saya praktekkan itu 2 cara. Yang pertama secara manual. Jadi Oh, secara manual itu diserbukan secara manual? Iya, Oh. kita cari bunga jantan. Iya. Bunga Yang jantan. cirinya seperti apa itu? Ciri bunga jantan sementara ini kan ini udah nggak ada ya Mas, karena udah saya bunuh. Itu ya yang di atas itu, dia bunga jantan itu tidak ada bakal buahnya Mas. Jadi kalau kayak gini nih yang sudah bunga yang sudah tidak mekar, Ya. baru mungkin baru kemarin yang mekarnya Mas. Ini ada di situ. Iya, iya. Itu kalau yang bunga jantan tidak ada bakal buahnya. Kalau yang bunga betina, Semacam kantong gitu. iya. Nah, kalau yang betina ada bakal buahnya gitu. Nanti kita ambil benang sari, serbuk sari yang ada di bunga jantan ini, Ya. kita oleskan di butik di bunga betina yang tadi. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, ada yang memakai serangga Mas. Jadi kita berkolaborasi dengan peternak lebah. Lebah madu. Iya, lebah madu biasanya kan. Kita pinjam 1 glodok atau 2 glodok itu. Usia 19 HST kita masukkan. Iya. Kita masukkan, kita tunggu sampai 5 hari apa 6 hari. Setelah 6 hari, glodok tadi kan kita keluarkan lagi. Iya. Sudah 5-6 hari kita lihat sudah mulai ada buahnya, baru glodoknya kita keluarkan lagi, kita pruning tulasi yang sudah tidak kepakai tadi. Oh. Dia ada yang kedua itu. Yang ketiga model yang terbaru Mas. Model yang seperti apa ya? terbaru itu pakai serum. Oh, Iya, iya, iya. Jadi pakai serum itu bunga betina Iya. itu disemprot pakai cairan serum tertentu, tidak perlu polinasi, Iya. tidak perlu mengawinkan dengan bunga jantan dengan bunga betina, langsung disemprotkan aja. Berarti sel jantan dari tanaman lain yang sudah dibuat serum gitu ya? Iya betul. Nah, termasuk ini saya percobaan untuk pakai serum. Oh, Iya, ini mulai saya pakai serum, jadi tidak ada polinasi. Kalau yang kemarin masih pakai polinasi, ini mulai pakai serum. Oke, baik. Berarti ada 3 cara ya yang digunakan manual dengan bantuan serangga, dan yang ketiga penggunaan serum gitu ya. Betul. Dan Mas Andi sudah kemarin manual juga sudah dan ternyata berhasil juga ya Mas ya. Iya. Penggunaan serum juga ini sudah mulai Alhamdulillah berubah. berhasil, ya, mulai berubah. Baik, itu dia pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada ya. Kita sudah tahu awal mula proses budidaya melon hidroponik hingga tahapan ke polinasi ataupun proses pengawinannya gitu ya Mas ya. Nanti kita akan lanjut perjalanan kita di edisi melon hidroponik di Arumi Farm. Jadi tetaplah bersama kami pemirsa.
Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini kita masih berada di Arumi Farm ya. Dan kita bergeser ke greenhouse yang kedua. Dan di sini nanti para pemirsa bisa lihat nih hasil bertanam dari Mas Andri melon hidroponiknya. Kualitas dari buah yang dihasilkan dan ini masih sama jenisnya ya Mas ya. Sweet Honey dan khas dari Thailand. Dan Mas Andri, saya mau tanya terkait dengan cara kita mengetahui ya tanaman melon itu bisa berbuah dan berhasil dalam polinasinya dan hasilnya bisa seperti ini, itu ciri-cirinya seperti apa Mas? Oke, biasanya kita polinasi itu setelah adanya penyerbukan tadi, proses penyerbukan benang sari ke betiknya tadi, dia ditunggu 1 atau 2 hari Mas. Ketika bunga bakal buahnya di bunga betiknya itu mulai membesar dan simetris, bukan hanya sekedar membesar, cuman simetris juga. Nah itu berarti penyerbukan kita berhasil. Kalau yang gagal kan cirinya ketika bunga betina tadi tidak berkembang, kantongnya tidak membesar. Iya, kantongnya tidak membesar dan akhirnya menguning. Ada juga yang membesar cuman lambat. Nah kita nanti ketika seleksi buah, kita beberapa polinasi tadi ada beberapa bunga betina. Kita seleksi buah, kita ambil buah yang paling simetris, yang paling besar dan paling bagus. Diselesaikan satu. Dan hasilnya seperti ini. Saya kira ketika proses polinasi itu ya kita sudah memilih ya bunga mana, betina mana yang paling bagus gitu. Jadi semua polinasi itu, semua bunga betina yang mekar, kita polinasi selama itu masih di cabang 9, 10, 11, 12, 13. Karena kalau udah di atas 13, beberapa tanaman ataupun buah itu dia akan tidak bisa premium, karena buah yang atas itu rata-rata kalau kita buahnya yang itu bernet seperti Sudhami ini kan bernet, dia syarat premium itu netnya rapat kayak seperti ini. Kalau di cabang atas biasanya dia netnya renggang Mas. Memang size-nya besar, cuman rapatan dari net ini kurang rapat sehingga menyebabkan dia itu tidak premium. Baik, berarti polinasi itu memang yang dibuahkan banyak dulu ya betina, kemudian diseleksi dari batang ke-9 hingga ke-13 ya, yang mana yang lebih bagus yang gitu bagus mana yang dipilih. Kita sisakan itu. Kenapa yang disisakan hanya 1 buah saja Mas kalau di tempatnya Mas Andri ini? Kalau di tempat saya kan saya lebih aman sebenarnya. Sebenarnya dibuahkan buah juga bisa. Cuman SOP-nya kan beda. Karena kan jelas nutrisi, terus kepadatan tanaman itu diperhitungkan. Karena tidak mungkin dibuahkan 2 dengan kepadatan yang seperti ini. Saya sendiri pribadi akan sulit gitu. Dia buahnya mungkin ya satu bisa besar, satunya mungkin tidak optimal. Dan akhirnya kan buah ses yang harusnya itu kalau dibuahkan 1 bisa 1,5 kilo atau lebih ya kan, kalau dibuahkan 2 malah di bawah 1 kilo. Dua-duanya nggak dapat premium gitu. Tingkat kematangan dan tingkat juga visual buah kalau dibuahkan 2 itu lebih susah kalau saya bilang. Lebih aman itu kalau untuk petani seperti saya dibuahkan 1 aja dah. Dan ternyata dibuahkan 1 saja sudah menguntungkan ya Mas ya. Dan tadi memang keunggulannya dari dibuahkan 1 kita lebih bisa mudah untuk pengontrolan kualitasnya gitu ya Mas ya. Dan juga nanti perawatannya juga lebih mudah gitu ya Mas ya. Nah ini tadi dari umur ke-19an kemudian sudah dipolinasi ya Mas dan berhasil, lantas bisa menjadi buah yang seperti ini, itu ada tidak perawatan khusus yang diberikan? Kalau perawatan khusus sebenarnya tidak ada Mas. Jadi selama penyiraman kita mungkin yang diperbedakan adalah cara nyiramnya. Kalau untuk sistem yang tetes ini kan kita nyiramnya sesuai dengan keperluan tanaman. Jadi HST 1 sampai HST 20 itu biasanya kan kita paling 900 liter lah per tanaman, 900 ml per tanaman. Kalau untuk proses pembesaran buah setelah polinasi kan namanya proses generatif itu pembesaran buah. Jadi dia bisa menghabiskan sekitar 1,5 liter per polybag per 1 tanaman. Itu aja sih yang membedakan. Cuman sama tingkat kepekatan ppm nutrisi itu kita tingkatkan di 1.500 tadi. Berarti tidak ada perawatan khusus ya? Cuman kita ngecek ini. Biasanya kan tanaman setelah masuki generatif itu hama itu
mulai agak kebal mas. Dalam artian kebal itu sudah aman lah untuk hama. Ya. Tapi untuk jamur mulai. Jadi Oh. petani melon itu setelah lewat masa vegetatifnya, Ya. vegetatif kan lebih rentan di hama. Ya. Nah, untuk fase generatif lebih rentan di fungisida. Jamurnya ya. Jadi kita kontrol setiap hari kita kontrol kira-kira jamur yang udah berkembang apa, kita antisipasi. Kalau yang belum berkembang kita antisipasi. Biasanya pengantisipasiannya dengan cara apa mas? Spray Penyemprotan fungisida. spray fungisida. Iya. Menggunakan zat yang sama seperti tanaman di luar atau khusus kalau di hidroponik? Kalau di itu sebenarnya sama aja mas. Oh. Cuman kita ada beberapa yang rekomendasi dalam arti rekomendasi karena suhu ruangannya itu kan berbeda dengan suhu ruangan yang di luar. Ya. Kalau mungkin bisa juga obat yang dipakai di luar belum tentu bisa dipakai sini di dalam greenhouse, Iya. walaupun zat aktifnya sama. Ya. Mungkin kadarnya kan berbeda. Ya. Jadi kalau yang sudah itu saya pakainya yang sudah terbukti, beberapa merek yang sudah saya pakai aja yang rutin kan, tapi saya rolling terus. Oh. Jadi antara fungisida yang si A dengan fungisida si B itu saya rolling setiap 5-4 hari sekali. Oh iya, supaya ya optimal lah ya. Iya. Dan mungkin dari jamurnya juga tidak kebal dengan salah satu obat gitu. Betul, iya. Dan juga kalau di tempat kita itu biasanya 10-15 hari menjelang panen itu tidak ada penyemprotan. Kita maksimalkan tidak ada penyemprotan. Oh, lantas karena dilakukan? biar buah itu tidak terkontaminasi dengan fungisida atau pestisida. Oh iya, berarti kualitasnya Dan nanti lebih residu lah gitu. Berarti buahnya ini nanti buah yang sehat gitu ya Betul. mas ya, aman langsung jika dikonsumsi gitu. Karena kan sekarang masyarakat juga udah pintar ya mas. Selain kita mengeluarkan biaya untuk makan buah yang manis, dia juga untuk kesehatan kan. Ya, tidak hanya sekedar manisnya ya mas ya, yang penting menyehatkan tadi. Nah Mas Andri, ini kan kita sudah lihat tanaman yang ada di sekitar kita ini sudah memasuki masa panen ya. Iya. Selain dari segi umurnya, lantas secara fisik apa yang bisa membedakan tanaman ini siap untuk dikonsumsi? Iya. Kalau untuk buah melon di hidroponik itu biasanya kita menghitungnya itu dari polinasi mas. Oh ya. Jadi biasanya kita polinasi kita ingat-ingat polinasi itu HST berapa. Nanti setelah 40 hari memang 40 hari setelah polinasi itu buah akan masak. Berarti umurnya kurang lebih 60-an hari ya HST ya? 60 hari HST. Cuman yang paling kita lihat itu sebenarnya ciri fisik. Ya, ciri fisik dari melon itu sudah berbuah kan masing-masing mas. Masing-masing varietas punya ciri fisik masing-masing. Kalau untuk sweet honey ada cirinya bisa istilahnya ada retak tangkai, terus ada warnanya sudah mulai pudar dari hijau pekat mulai ke agak ke putih dan ke kuningan ya, seperti itulah. Itu masing-masing varietas beda ciri-cirinya. Baik, berarti kalau sweet honey ini tadi ya salah satunya warnanya mulai memudar gitu ya, lebih ke cerah ya, terang gitu ya. Nah, berarti untuk tekniknya sendiri nanti pemanenan apakah juga serentak untuk langsung dipanen atau pilih-pilih dulu mas yang siap kalau panen? Kita untuk saat ini kita pilih-pilih mas. Jadi kita panen yang paling biasanya ciri pertama itu ruas yang paling bawah itu yang duluan matang. Iya, jadi ruas ke-9 tadi yang kita polinasi hari pertama tadi, berarti kan nanti pematangannya juga lebih awal biasanya. Baik, berarti tanaman yang berada di tangkai paling bawah ya, 9 tadi kemungkinan akan lebih cepat matang dibandingkan yang ada di tangkai di atasnya. Gitu, ya. Nah, dari sekian banyak tanaman yang ditanam oleh Mas Andri gini ya, ada tidak yang mohon maaf gagal gitu mas? Ya ada mas, ya pengalaman kalau di tempat kita sini alhamdulillah 4 kali tanam bisa dikatakan 80% berhasil. Luar biasa. Jadi, itu 80% ya. 4 kali tanam ini alhamdulillah belum ada restart kita. Ya semoga tidak ada restart ya. Restart itu ketika tidak udah tanam di usia di bawah 20 hari terkena wabah virus atau penyakit dari hama itu ya kan, kita perhitungkan di usia 20 hari tanaman tinggal sekian, kalau kita lanjut nanti hasilnya paling sekian. Kalau kita pertahankan nanti paling minus di tenaga dan sebagainya. Ya, itu lebih baik kita sanitasi mas. Kita cabutin semua, kita ganti yang baru lagi. Lebih baik rugi di 20 hari daripada nanti kita ngempet 60 hari tapi cuman hasilnya kan kalau melon itu bisa diprediksi ya mas. Jadi usia di bawah 20 hari itu kalau tanamannya sudah mulai terkena virus, kira-kira jumlahnya ada berapa tanaman, nanti kita prediksi untuk masih dipertahankan nih
kira-kira BEP-nya masuk enggak, itu kan nanti udah mulai bisa dihitung. Oh, yang kena indahnya hama 25%, berarti masih ada 75% yang masih selamat. Dihitung masih bisa dipertahankan, kita lanjut. Kalau di bawah 50%, hitungannya lebih baik di restart kalau saya. Restart itu cabutin semua, ganti ulang tanam lagi. Daripada gitu. ruginya semakin bertambah gitu Mas ya. Nah, ini kan kawasannya kanan kiri persawahan gitu ya. Juga banyak lahan kosong juga di sini Mas. Salah satu hewan yang penghuni ini biasanya kan tikus gitu ya Mas ya. Nah, ada tidak mungkin hama tikus itu masuk ke greenhouse ini? Yang paling menyakitkan sebenarnya itu Mas, hama tikus. Kita sudah rawat ya besar, dan tikus ini taunya apa? Dia pasti akan makan tanaman itu yang paling bagus. Yang tanaman kali ini itu sudah ada sekitar 12 buah yang dimakan tikus. Lumayan. Padahal sudah lubang, itu sudah kita coba tutup ya. Tapi ya qadarullah kok masih ada aja ya. Mungkin ya sudah bersabar kita. Kalau diikhlaskan malah insya Allah tidak bertambah. Cukup itu aja. Baik, berarti memang hama tikus juga bisa menyerang di kondisinya. Nah, pencegahannya selain ya menutup lubang itu, yang mungkin kita bisa upayakan lagi apa ini Mas? Kalau saya lebih cenderung membasmi itu kan agak susah ya Mas, membasmi itu. Karena jumlahnya kan tikus itu banyak. Biasanya saya itu kalau ada melon yang grade-nya ospek, grade C lah kalau dibilang orangnya, saya panen sekalian, saya belah, saya taruh di pojok-pojokan itu. Jadi ketika tikus nanti satu rombongan masuk itu sudah kenyang dulu ya, sudah kenyang duluan dengan melon yang kita sajikan di situ lah istilahnya. Jadi tidak naik untuk yang masih tanaman yang ada di pohon. Cukup yang ada di bawah kita sajikan. Biasanya saya kira seperti itu lebih aman. Dan itu mungkin bisa dicoba ya Mas. Bisa. Kadang-kadang kita juga terlewatan dengan hal-hal yang seperti itu. Betul. Kalau kita racun atau sebagainya, tikus ini kan pinter ya. Hari pertama kan bisa kita dapat, hari besok kan dia nggak dimakan lagi. Tapi kalau melon yang ospek tadi yang tidak masuk di B maupun A, kita istilahnya ditumbalkan lah buat tikusnya itu. Disukarelakan diberikan makan untuk tikusnya. Nah Mas Andri, di kanan kiri kita kan juga sudah siap panen ini ya. Nah biasanya ada tidak mungkin perilaku ketika buah ini akan dipetik gitu Mas? Sebenarnya tidak ada ya. Tidak ada. Kalau saya sendiri di kebun saya kan, saya memaksimal. Ada juga yang teman-teman yang lain itu pakai spray untuk merangsang untuk biar cepat matang. Cuman masih tetap juga secara SOP ya dalam arti bukan seperti hanya disemprotkan di buah, enggak. Jadi ini untuk khusus pupuk untuk merangsang pematangan. Jadi bukan hal seperti di etrel atau enggak, tapi memang nutrisi perangsang ya. Jadi yang kita semprot daunnya, buahnya itu untuk merangsang agar cepat adanya pemasakan secara alami. Tapi ini di Mas Andi sendiri tidak ada perlakuan yang saya sama ini alhamdulillah tidak. Ya masih bisa sesuai dengan yang diharapkan. Baik, kita akan ikuti pemirsa panen ya di kesempatan kali ini. Jadi tetaplah bersama kami dalam acara Mitra Tani. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini kita masih berada di Arumi Farm ya, yang berada di Dono dan Ngemplak, Boyolali. Dan di tangan saya ini adalah buah melon yang tadi saya petik, dan nanti kita akan lihat bagaimana kualitas dari buah ini, dan juga nanti kita bisa lihat dari kadar kemanisannya dengan alat yang nanti kita akan perlihatkan. Dan Mas Andri, sebelum kita buka ya ini hasil panenan hari ini, nah di tempatnya Mas Andri kan tadi kalau para pemirsa juga bisa lihat dan amati, ternyata di sini ada penggunaan kipas ya Mas ya, yang jumlahnya kalau tidak salah ada 2 atau berapa gitu ya. Nah fungsinya itu apa Mas? Sebenarnya kipas itu sebagai stimulasi aja Mas. Jadi karena tanaman melon itu kelembabannya sebenarnya harus terjaga ya. Kalau kayak greenhouse sederhana punya saya ini kan kadang kalau ketinggiannya kurang tinggi, kurang ideal gitu lah. Kalau yang ideal kan tinggi greenhouse itu, tinggi samping itu minimal 4 meter lah, 4,5 meter. Punya saya itu kan cuma 3 meter, sehingga kelembaban itu terlalu tinggi untuk istilahnya
memutar udara di dalam biar tidak terlalu panas lembab, makanya kita antisipasi dengan kipas tadi. Oh, penggunaan kipas fungsinya untuk mengatur kelembapannya ya. Iya. Nah, tidak ada berpengaruh ke tanaman, Mas, untuk Tidak. kipasnya. Ya, tanaman akan akhirnya akan lebih, istilahnya fotosintesnya akan lebih bagus, dan hasilnya juga akan lebih bagus. Dan juga ini kan penggunaan greenhouse dari Mas Andri sendiri semi permanen ya. Biasanya umur berapa harus ada mulai rehab diganti gitu, Mas? Kalau sepengalaman saya 1 tahun ini alhamdulillah belum ada rehab-rehab ya, Mas. 1 tahun berjalan ini. Karena kan kalau kita hitung dari biaya produksi, biaya greenhouse itu minimal 2,5 sampai 3 kali panen. Selama panen itu di kisaran 70% premium, itu biaya produksinya kan sebenarnya sudah selesai. Biaya produksi untuk greenhouse-nya ya, di 3 kali panen tadi. Nah, yang penting minimal di 70% dari yang kita tanam itu premium seperti ini. PP-nya sudah mulai selesai lah. Dan ternyata juga panen-panen yang kesini tinggal menghitung keuntungannya ya. Iya, tinggal kita ada proyeksi lagi untuk bikin GA baru apa enggak kayak gitu kan. Jadi kalau model saya kan saving, ada saving, kita bikin lagi yang kecil-kecilan lagi, saving lagi, ada kecil-kecilan lagi seperti itu. Dan biasanya hingga apakah bisa bertahan 5 tahunan lah, Mas, yang kalau untuk greenhouse seperti ini ada juga yang sampai 5 tahunan, Mas. Jadi selama tidak ada musibah yang kita tidak inginkan ya, musibah alam kan kita berdoa aja tidak ada ya kan, kita kan punya keyakinan insya Allah Allah memberikan yang terbaik gitu ya. Itu 5 tahun mungkin belum ini, Mas, belum rehab. Cuman yang saya pasang untuk plastiknya itu emang di 5 tahun. Karena UV. plastik UV itu ada beberapa jenis dan beberapa ketahanan. Ada yang ketahanannya itu 10 tahun, ada yang ketahanan 3 tahun, ada yang ketahanan 5 tahun. Nah, yang saya pakai ini yang ketahanan 5 tahun. Ya berarti ini 5 tahun ke depan sudah harus memperbaiki gitu. Ya mungkin di tahun ketiga lah semoga masih kuat itu. Tadi juga ada proyeksi akan mengembangkan mungkin greenhouse baru gitu ya. Di area mana, Mas, yang akan dikembangkan? Jadi kan kita ini area sewa kelurahan ya, Mas. Area sektoran itu sebelah utara sini itu masih ada sekitar luasan 600 meter lah, 500 meter persegi masih bisa digunakan antara 2 sampai 3 greenhouse lagi yang seukuran ini. Berarti ini lahannya harus ada ongkos ya, Mas, yang dibayarkan ya? Iya benar. Itu pun bisa menguntungkan ya? Masih jauh. Ya yang saya bilang tadi untuk melon itu selama panennya itu di kisaran 70% yang premium itu insya Allah. Kalau untuk ukuran yang seperti ini hitungannya mungkin 3 kali panen harusnya saving sudah selesai. Kalau hasilnya yang minimal 70% premium semua ya, Mas ya. Baik, ini tadi kan saya juga pernah ini ya berkunjung ke beberapa greenhouse dengan tanaman melon juga. Tingkat kerapatan jarak dari tanamannya kalau saya lihat kan di tempat Mas Andi itu lebih lebar ya. Dan jarak tanamannya pun tidak terlalu padat gitu. Itu pun masih menguntungkan. Dan apa kelebihannya sih, Mas, dengan jarak yang lebar kalau itu? Pengetahuan saya pribadi sih ya, jadi beberapa di tempat kerja saya juga rapat juga. Tapi kajian saya pribadi sih, dengan lahan yang agak kita perlebar, jumlah tanaman yang kita kurangi, otomatis kan sirkulasi udara itu lebih luas. Jadi tanaman itu bahasa Jawanya mungkin orang sel-selan. Ya, ketika dia tidak berebut sinar matahari, karena kerapatan yang terlalu rapat otomatis kan sinar matahari dia berebut antara pohon satu dan pohon lainnya. Tapi kita bikin space yang agak lebar, sinar matahari itu sirkulasinya lebih apa istilahnya ya, lebih tidak menaungi antara satu sama lain daun-daun itu. Saya pikir, dan setelah kajian saya sendiri sih, ketika kita nanam yang lebih rapat, hasilnya nanti juga mediumnya akan banyak, yang ospek akan banyak, premium juga nggak bisa mencapai di kisaran 70%. Tapi kalau dengan jarak tanam yang ideal, yang tidak terlalu rapat banget, ya maksud saya, ideal saya inilah, itu untuk meraih ke 70% di premium itu tidak begitu susah.
gitu. Lebih aman saya. Baik, berarti kalau kita hanya mengejar kuantitas jumlah Iya. buahnya banyak, mungkin dengan jarak tanam yang lebih rapat bisa gitu ya. Tapi kalau kita ingin kualitas yang premiumnya lebih besar, Iya. banyak gitu, ya jaraknya agak diperlebar gitu. Iya, kajian saya seperti itu sih. Dan beberapa teman saya main ya seperti itu. Iya. Baik, berapa ya ini jarak antara tanaman yang Kalau saya digunakan? pakai antar talang itu 160 cm antar talang. Rata-rata kan teman-teman itu ada yang 120 ya. 120, 130 gitu antar talang itu. Tapi saya bikin di 160. Oh, Antar talang 160, kemudian jarak tanam antar tanaman itu 50 cm, Mas. oh 50 cm. Iya. Ya, berarti memang itu legang sekali ya untuk Iya. tanaman gitu. Dan kualitasnya bisa dilihat dari ini ya pemirsa. Mungkin kita akan coba ya Mas. Iya. Dan ini 3 semua hasil panenan di tempatnya Arumi Farm gitu. Biasanya kita melihat kadarnya seperti apa Mas? Dengan cara seperti apa? Kalau biasanya kita ukur dengan alat refraktor ini, Mas. Ya, dengan refraktor, faktometer. Ini fungsinya untuk mengukur kadar gula dalam buah ini. Jadi nanti ada angka-angkanya itu di dalam. Kalau di toko-toko kan minimal dia keluar harus angka minimal di kisaran 13% ke atas. Jadi kita bisa coba langsung. Boleh ini Mas dibuka? Boleh, ini juga boleh. Oke, silahkan. Boleh, kita coba untuk test break. Biasanya namanya test break. Kita ambil salah satu, ya, kriak-kriak nih. Fresh. Dari suaranya juga Iya. sudah menandakan kualitasnya ya Mas ya. Oke. Kita ambil salah satu, Mas. Iya. Jadi sampel ininya, sampel buahnya untuk kita tes. Terus kita dinjen lah bahasanya itu. Coba lihat sampean. Nah, Ini yang diamati garis yang antara garis putih dengan yang biru tadi, Mas. Di kisaran hampir berapa itu? hampir menyentuh 15 ini ya. Iya. Berarti kadar kemanisannya 15 tadi ya Mas ya? Betul. 15%. Iya. Berarti ini manisnya seperti apa ini? Iya, kan. Jadi kalau toko kan minimal 13 ya, Mas. Iya. Kita panen ini di batas minimal 14 minimal. Oh. 15 nanti lah. Ini hampir menyentuh 15, 14 lebih ini ya. Nanti para pemirsa bisa lihat. Dan kita coba, boleh tidak Mas saya mencicipinya? Ya. Sedikit saja dulu, Iya. biar para pemirsa penasaran juga ya dengan kualitas yang ada di sini. Ini dia pemirsa, buah melon hasil produksi di Arumi Farm yang nilai kemanisannya tadi ada di angka 14 lebih dan akan menyentuh angka 15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ribon. Kita biasa panen di usia 63, Mas. Ini kita panen di usia 59. Oh, Hari ini baru 60, ini kan panen kemarin. Jadi semakin tua, semakin HST-nya tinggi, iya. di 65 lah, itu bisa nyentuh di antara 16. Belum menyentuh hari 60 hari saja sudah Iya. Mas seperti ini Betul. ya Mas ya. Apalagi nanti di hari maksimalnya Iya. dia ya. Pasti 65 akan atau 70 gitu udah. bisanya lebih pol gitu. Iya. Dan karakter dari buah yang melon ini memang crunchy ya Mas ya? Betul, crunchy. Oh, ini dia crunchy-nya. Karakter buah kan untuk yang sweet honey itu crunchy terus kering dia. Crunchy tidak benar tapi crunchy kering. Lebih orang bilang kayak pear apa gimana itu. Nah, ini dia. Dan airnya juga tidak terlalu banyak ya Mas ya, Betul. tapi juga sudah cukup lah menyegarkan juga. Iya. Dan tadi memang karakter utamanya dia crunchy-nya ini pemirsa. Terus daya simpannya ini juga lama, Mas. Oh, bisa berapa hari Mas? Kalau di hidroponik itu anti residu pestisida kan sangat sedikit sekali ya. Iya. Jadi untuk khusus yang sweet honey ataupun varietas yang lain itu bisa bertahan sampai 3 minggu di suhu ruangan. Di suhu ruangan 3 minggu. 3 minggu. Apalagi di mesin pendingin ya, Iya, juga betul. bisa berbulan-bulan juga. Bisa. Pernah saya mencoba itu yang jenis ini 1 bulan di suhu ruangan. Cuman dia akan berubah. Ini kan udah hijau ya Mas. Nanti dia akan kekuningan gitu. Mungkin keriput juga. Iya, ini keriput enggak? Keriput enggak? Enggak.
Cuman tingkat kriuknya itu juga akan sedikit berkurang. Tetapi daya simpannya lebih panjang gitu. Masih ya. panjang. Baik, luar biasa. Ini dia pemirsa kualitas dari buah di Arumi Farm. Jika para pemirsa ingin datang ke sini petik sendiri bisa ya Mas Bisa. ya. Dan Selama masa panen ya insya gitu Allah ya. masih Ini bisa. hari-hari ini ada masa-masa panen, jadi para pemirsa bisa nanti di sini karena juga open untuk pemetikan langsung gitu ya Mas ya. Nah, dari Mas Andri sendiri punya target apa Mas ke depan, utamanya terkait dengan melon hidroponik ini? Ya, target sih insya Allah Arumi Farm akan kita berbesar ya, dalam tujuan dengan besar itu kita akan bisa banyak menyerap tenaga kerja, kemudian banyak teman-teman mungkin yang mau mampir ke sini untuk belajar, kita sudah banyak sampelnya tempat-tempat yang ini perbandingannya ini, jadi kita memberikan wawasan ke teman-teman yang lain bahwasannya bertanam melon itu tidak sesulit yang disampaikan orang. Melon itu kayak bayi dan sebagainya. Insya Allah enggak lah, selama kita bertanam itu dengan hati kita dan ketulusan, insya Allah kita akan dimudahkan. Baik, terima kasih ini Mas Andri sudah diberikan waktu dan ilmunya pada kesempatan hari ini. Semoga sukses selalu dan nanti kita akan nantikan ya, Insya Allah, inovasi dan tadi target-target dari Mas Betul. Andri. Terima kasih Mas Andri. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, demikian tadi perjalanan kita dalam Mitra Tani edisi hari ini, melon hidroponik milik dari Mas Andri Kurniawan ya, yaitu Arumi Farm yang berada di Donoh dan Ngemplang, Boyolali. Saya Wahid Arifudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andri. Saya lanjutkan makan ya. Monggo.